Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Come on, double! Belum lama ini, sebuah dusun di Gunung Kidul Yogyakarta menjadi sorotan karena diberi julukan Kampung Janda. Nama tersebut disematkan lantaran banyak penduduk di Pedukuhan Kalangbangi Wetan, Kabupaten Gunung Kidul tersebut yang berstatus sebagai janda. Setidaknya terdapat 26 kepala keluarga berstatus janda, dari total 93 kakak. Artinya, hampir sepertiga warga di sana, hidup tanpa suami. Selain itu, kampung janda, juga hanya memiliki kurang dari 40 orang laki-laki. Walau demikian, konotasi kampung janda itu sendiri tidak selalu negatif, sebagaimana citra janda yang dirawat masyarakat patriarkis. Sebab faktanya, walaupun tanpa suami, para janda yang berada di sekitaran Gunung Kidul tersebut, justru hidup secara kolektif dan penuh kemandirian. Mereka bahkan terus melanjutkan hidup dengan semangat, dan mulai mengisi profesi-profesi strategis di daerah mereka. Dengan kata lain, berstatus sebagai janda tidaklah mendegradasi value perempuan di desa tersebut. Malahan, sebagai sesama penghuni desa, mereka menjadi lebih solid. Ada yang bekerja sebagai buruh, ada yang sukses sebagai pengusaha, ada pula yang sibuk bertani, hingga menjadi pedagang. Menurut Damayanti yang juga berstatus janda, selain giat mencari nafkah, mereka juga rajin ikut kerja bakti. Selain itu, karena populasi laki-laki di kampung janda terbilang minim, maka pekerjaan berat pun sanggup dilakukan oleh para janda. Di sini itu laki-lakinya cuma sedikit. Kalau ada proyek gitu kita juga ikut bikin jalan. Kalau di sini itu perempuannya hebat-hebat. Mencari nafkah sendiri, kegiatan sosial masyarakat juga berpartisipasi, ucap Damayanti. Ia juga menjelaskan, hampir separuh penduduk di tempatnya menjanda karena berbagai alasan. Seperti ditinggal mati, ditinggal cerai, atau bahkan ada pula, yang ditinggal pergi mantan suaminya tanpa kabar. Secara garis besar, walau disematkan istilah kampung janda yang mana kata janda sering dipandang negatif oleh masyarakat luas, warga Duku Kalangbangi Wetan sendiri tidak keberatan. Karena buktinya, mereka terus mempraktikkan kehidupan secara positif. Lebih dari itu, vibes positif di kampung janda tersebut juga bisa jadi pembuka pandangan baik terhadap janda yang selama ini diberi arti miring. Tak hanya soal para jandanya, desa ini juga menyimpan kisah lain seputar makam misterius. Di sana terdapat makam tua yang digadang-gadang sebagai tempat peristirahatan terakhir Syekh Datuk Kalambang Al-Makassari. Makam tersebut kabarnya ditemukan oleh Abdi dalam Keraton Jogja pada 2017. Menariknya, salah satu yang aneh adalah, ada keluarga yang tinggal berhimpitan dengan kompleks makam Syekh Datuk Kalambang Al-Makassari yang janda 3 turunan. Semuanya ditinggal pergi tanpa pamit oleh suaminya yang sah. Salah satu janda tersebut adalah Damayanti 38 tahun warga RT 01, wanita ini telah sukses menjadi pengusaha batu alam yang mampu memperkerjakan 15 orang tetangganya. Asetnya pun terbilang tidak sedikit karena perempuan ini memiliki 3 unit truk ekspedisi, 4 mobil di mana satu di antaranya adalah pick-up. Damayanti sendiri tidak mengetahui alasan kampung tersebut banyak janda seperti dirinya. Hanya saja di RT-nya sekarang ada 9 orang dari 17 kepala keluarga yang menjadi janda. Di RT 02 sendiri juga ada 8 orang dari 17 kakak yang tak bersuami sementara di RT 03 dan 04 masing-masing ada 3 orang dan 4 orang janda. Kalau saya sudah 2 kali janda, cerai tahun 2011 dan 2021 ini. Dan semuanya karena tidak cocok saja, papar dia. Wanita yang memiliki 2 orang anak dari 2 suami berbeda ini mencoba menikmati hidup kesendiriannya. Karena prinsipnya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa memberikan pekerjaan tetangga baik untuk memuat batu alam truk ekspedisi luar kota dan sopir truk. Menurut Damayanti, ia menjadi janda juga karena sudah tidak ada kecocokan lagi dengan mantan suaminya. Hubungannya sudah tak bisa diperbaiki sehingga ia memilih untuk berpisah dengan mantan suaminya tersebut. Saya berjuang sendiri menjalankan usahanya. Saya mendirikan usaha sendiri tahun 2009 yang lalu, tambahnya.
Duku Kalangbangi Timur, Raden Triprabowo mengakui memang tidak sedikit warganya yang berstatus janda dan penduduk lelakinya lebih sedikit dibanding dengan perempuan. Bahkan karena sedikit, masjid yang mereka miliki tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Kalau jamaah tidak genap 40 orang katanya tidak boleh Jumatan. Tetapi di sini tidak bisa dipisahkan dengan Padukuhan Ngeposari, ujarnya. Meskipun banyak penduduk perempuannya namun tidak mengganggu jalannya program Padukuhan. Selama ini program-program pembangunan dari Padukuhan banyak terwujud. Bahkan selama ini program padat karya selalu melampaui target pelaksanaannya. Di samping itu, meski banyak janda namun tidak banyak dari warga di Kalangbangi Wetan yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan selama ini, warganya banyak menjadi janda bukan karena faktor ekonomi, namun lebih akibat ulah dari sang lelaki. Ya bukan karena faktor ekonomi, tetapi lebih karena karakter orang, ujar dia. Tak ada yang mengetahui mengapa padukuhan ini banyak terdapat janda. Kendati janda, namun ternyata tidak membuat kehidupan mereka tertinggal. Karena ada salah satu dari janda-janda tersebut yang sukses menjadi seorang pengusaha. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.